Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Di video kali ini aku bakalan ceritain sedikit tentang konsep NCT. NCT itu kayak gimana sih? Mungkin kalian di luar sana ada yang keder ya. Kok ada NCT 127, ada NCT Dream, terus ada NCT U, bahkan ada WayP yang katanya bagian dari NCT, tapi kok namanya beda sendiri gitu kan? Apa nih maksudnya gitu? Nah, di video kali ini aku bakalan ceritain itu semua. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalkan ceritanya ada kurang atau lebihnya gitu. Dan kalau misalkan ada kesalahan jangan hujat aku, tapi tolong benerin aja di kolom komentar. Kalian bisa komentar dan langsung aja kita mulai. Di bagian pertama aku bakalan jelasin dulu apa itu NCT. NCT itu kepanjangan dari Neo Culture Technology, dan si NCT ini punya konsep yaitu menyebarkan semua jaringan ke seluruh dunia gitu. Dan lebih uniknya lagi, si konsep NCT ini mereka itu bakalan punya member yang nggak terbatas gitu. Jadi si membernya itu bakalan terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan si unit dalam si NCT itu sendiri bakalan terus bertambah. Dan apa sih NCT itu sebenarnya? Nah, NCT itu menurut aku tuh nama sebuah brand ya. Nah, si NCT itu brandnya, dan NCT 127, NCT Dream, NCT U, bahkan WayP itu unit yang ada di dalam NCT itu sendiri. Bingung nih kalian, gimana nih? Masih belum paham gitu. Nah, aku bakalan kasih contoh gampangnya aja gini. Ibaratkan si NCT ini tuh sebuah sekolah. Dan pasti di dalam sekolah itu ada eskul-eskul kan, kayak ada eskul karate, olahraga, terus PMR, paduan suara, dan lain-lain gitu kan. Nah, sama si NCT itu ibaratkan sekolah, dan si NCT 127, NCT Dream, NCT U, dan WayP itu adalah eskul-eskul di dalam si NCT-nya itu. Jadi diibaratinya kayak gitulah, tapi cuman dipilih berdasarkan kecocokan. Kayak misalkan nih si Taeyong cocoknya di mana nih? Oh, di NCT 127. Nah, berarti si Taeyong masuk ke NCT 127. Tergantung dari pihak SM mau masukin si A kemana, mau masukin si B kemana, dan itu pun tergantung dari dilihat ya dari kecocokannya tuh kayak gimana. Aku pernah baca sebuah artikel dan sebuah komentar di salah satu media sosial gitu, katanya si NCT ini tuh konsepnya udah dipersiapin secara matang-matang sama pendiri SM yaitu Lee So-man. Konsep ini tuh katanya udah sedari sebelum Super Junior debut yaitu tahun 2005. Berarti udah matang-matang, udah serius banget dong konsep ini dipersiapin gitu. Bahkan katanya pernah diuji coba juga di Super Junior, di EXO, di SNSD gitu. Tapi mungkin ada yang belum berhasil. Waktu si Super Junior debut nih, kan dibagi-bagi juga tuh banyak subunitnya ya. Ada Super Junior M, Super Junior KRY, Super Junior T gitu. Dan begitupun EXO gitu. Ada si EXO M, terus ada EXO K gitu. Sampai pada akhirnya Super Junior pun yang jadi the first K-popnya itu ya si Super Junior M gitu. Dan si EXO pun akhirnya mereka dijadiin satu grup gitu. Tapi buat EXO mungkin itu karena 3 member yang keluar juga mungkin gitu, makanya jadi dijadiin satu grup aja gitu kan. Ada Luhan, Chris, sama Tao ya yang keluar gitu. Dan bahkan katanya konsep ini pun sempat diterapin di SNSD. Si SNSD ini sebelum debut katanya ada bertim-tim, tapi cuman pas debut jadinya cuman satu tim yaitu member yang udah fix. Sekarang mungkin SM ini bakalan nyoba di NCT, dan akhirnya sampai sekarang itu berhasil ya. Si NCT ini akhirnya jadi banyak digandrungi juga gitu sama orang-orang gitu, dan memang terbukti membernya yang bertambah terus gitu. Nah, kita kali ini bakalan ngebahas subunit-subunit yang ada di dalam si NCT itu sendiri gitu. Dan yang pertama itu ada si NCT U. U sendiri itu artinya United, yang berarti
kesatuan. Dan si NCT U ini debut pada April 2016 dengan single yang bertajuk The Seven Sense dan Without You. Dan si NCT U ini nggak punya member tetap di dalamnya gitu, nggak ada member fix gitu. Membernya itu bakalan terus berubah-ubah. Berubah-ubah gimana maksudnya gitu? Nggak ngerti gitu. Nah, si United ini kan artinya kesatuan. Dari kata kesatuan ini nih kita harus pahami, NCT U ini kalau misalkan mau ngeluarin lagu, mereka itu bakalan ngambil member-membernya itu dari 3 subunit yang lain, yaitu NCT 127, NCT Dream, dan YP itu sendiri. Terus NCT mau keluarin lagu, dipilih nih siapa nih yang dari 127 yang cocok sama lagu ini gitu, siapa nih dari NCT Dream yang cocok sama lagu ini gitu, siapa juga nih dari YP yang cocok gitu sama lagu ini, dan mereka pun diambil. Kalau misalkan kalian seorang NCTzen, mungkin kalian bakalan tahu lagu dari NCT U yang judulnya Make a Wish. Di situ membernya itu ada perpaduan dari ketiga subunitnya itu, yaitu ada si Taeyong sama si Johyun sama Doyoung itu dari NCT 127, terus ada si Jaemin dari NCT Dream, dan juga ada Xiaojun dan Lucas dari YP. Kayak gitu konsep dari si NCT U tersebut. Yang kedua ini ada si NCT 127. NCT 127 ini tuh debut pada Juli tahun 2016 dan mereka itu berbasis di Seoul, Korea Selatan. Arti 127 sendiri itu artinya titik koordinat, yaitu garis bujur dari si kota Seoul itu sendiri gitu. Jadilah 127 gitu. Karena semua agensi di Korea Selatan itu nggak mungkin kan ngasih nama ataupun ngasih judul itu yang nggak ada makna gitu. Pasti semua tentang K-pop yang aneh-aneh gitu tuh pasti ada maknanya gitu. Kayak sekarang 127, oh ternyata itu tuh titik koordinatnya gitu. Dan si NCT 127 ini waktu pertama mereka debut itu cuman ada 7 member ya, yaitu cuman ada si Haechan, Taeil, Yuta, Jaehyun, Winwin, Mark, dan Taeyong. Dan sampai pada akhirnya pas mereka mau comeback dengan lagu Limitless, pihak SM ini nambahin 2 member lagi, yaitu si Doyoung sama si Johnny. Dan pas mereka mau comeback lagi nih pakai lagu regular, SM ini nambahin si Jongwoo, dan akhirnya mereka bersepuluh ya jadinya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, si Winwin yang mana sih? Kok sekarang nggak ada di 127? Dia kemana? Dia keluar ya dari NCT? Oh, apa dia gimana gitu kan? Nah, ini jawabannya. Si Winwin ini sebenarnya nggak keluar dari si NCT 127 itu sendiri, tapi cuman dia dipindah unit gitu ke YP. Tapi sebenarnya dia itu nggak keluar juga dari NCT 127, tapi cuman dia tuh lagi aktif-aktifnya promo di YP ini gitu, karena dia juga berasal dari Tiongkok ya, sedangkan YP ini kan emang berbasisnya di Tiongkok gitu. Dan sama sekali nggak keluar karena pihak SM pun nggak pernah ngumumin kalau misalkan si Winwin itu keluar dari si NCT 127 ini. Selanjutnya itu ada NCT Dream. Nah, si NCT Dream ini punya konsep yang sedikit unik ya, karena di dalamnya itu membernya itu nggak boleh ada yang di 20 tahun ke atas, katanya gitu. Hanya cuman 20 tahun ke bawah aja. Mereka debut pada Agustus tahun 2016 dengan single Chewing Gum. Pasti kalian yang udah pernah nonton Chewing Gum bakalan gemes-gemes banget sama member-member si NCT Dream ini ya, karena benar-benar masih pada fresh banget, masih pada krucil-krucil gitu, lucu. Dan katanya si NCT Dream ini punya konsep graduate ya. Jadi kalau misalkan ada yang usianya udah lulus nih dari 20 tahun, berarti udah nggak bisa lagi katanya di NCT Dream, dan bakalan dipindah unit kan gitu, bakalan dipindahin nih ke unit mana gitu. Dan katanya yang lulus pertama itu waktu itu si Mark ya, si Mark kan sekarang dia udah 20 tahun lebih umurnya, tapi cuman katanya si konsep itu tuh berubah gitu, dan si Mark pun akhirnya bisa kembali lagi ke Dream gitu. Dan sampai akhir-akhir ini ya, udah beberapa tahun ini si NCT Dream ini comebacknya itu dengan bukan kayak anak-anak
anak-anak kecil atau kayak yang imut-imut gitu lagi ya, tapi mereka tuh sekarang tuh kayak lebih ke konsep yang dewasa, terus yang strong gitu, kayak di lagunya Ridin, terus di lagunya Boom, dan sekarang mereka itu baru comeback sama yang Hot Sauce. Nah di situ tuh mereka kayak kelihatan udah pada dewasa gitu ya, emang udah pada dewasa gitu. Mungkin seiring berjalannya umur dan konsep mereka pun sedikit perlahan-lahan tuh bakalan diubah gitu sama SM gitu, yang tadinya kayak gemes gitu dan sekarang jadi cowok-cowok yang cool, terus yang manly kayak gitu. Dan member-member si NCT Dream ini dari awal debut sampai sekarang itu masih tetap sama ya, masih tetap sama dan komplit, yaitu ada si Mark, si Haechan, si siapa, Chenle, si Renjun, si Jaemin, si Jeno, sama si Jisung. Dan kita berdoa aja semoga mereka itu nggak akan pernah dipisahin ya, karena emang udah klop banget gitu kelihatannya. Popularitasnya pun kayak udah baik banget gitu sampai sejauh ini gitu. Dan di unit selanjutnya itu ada WayP. WayP itu singkatan dari We Are Vision ya. Dan kenapa gitu WayP ini namanya itu beda sendiri, kenapa nggak NCT apa gitu kan. Nah jadi katanya lagi ada perselisih apa, perdagangan atau apa gitu ya antara si Cina dan si Korea. Jadi ya mungkin itu alasannya kenapa si WayP ini namanya beda sendiri gitu. Dan si WayP ini di bawah naungan label P, yaitu label asal Tiongkok ya, yang emang kolaborasi gitu sama SM. Si WayP ini resmi debut pada 17 Januari tahun 2019 dengan lagu regular yang diubah bahasanya ya menjadi ke bahasa Mandarin gitu, versi Mandarin, karena kan regular ini kan ada yang versi 1-7 yaitu bahasa Koreanya, terus dan ada si WayP ini yang bahasa Mandarin. Nah si WayP ini siapa aja nih? Nah si WayP ini ada si Kun sebagai leader, terus ada si Ten dari Thailand, ada si Henry dari Macau, terus ada si Lucas, ada si Xiaojun, juga ada si Yang sebagai member termuda di WayP. Nah, si NCT ini tuh awal debutnya itu dengan anggota 15 orang ya, yaitu dari negara yang berbeda-beda. Yang dari Korea, tentunya Korea ya, terus ada yang dari Thailand, ada yang dari Macau, yang dari Cina, yang dari Tiongkok, yang dari Kanada, yang dari si Joni itu dari si Joni Chicago sih ya. Di NCT ini satu member itu bisa ada di satu unit ataupun di beberapa unit gitu. Kayak misalkan kan sekarang tuh si Mark itu kan ada di NCT Dream, terus ada di NCT 127, terus ada si itu juga si Haechan yang dia ada di NCT Dream, ada di NCT 127 gitu. Bahkan member-member yang terpilih dipercaya buat bawain lagu di NCT U gitu. Pada akhirnya si NCT ini comeback di tahun 2020 dan nambah 2 member yaitu si Sutaro dan si Sungchan. Tapi cuma si Sutaro sama si Sungchan ini katanya belum dapat fix unit ya. Mereka itu masih ditaruh di unitnya NCTU gitu, dan selanjutnya mereka bakalan ditaruh di unit mana kita tunggu aja gitu update-nya dari pihak SM itu sendiri. Kalau kalian mau lihat si Sutaro sama si Sungchan, mereka itu gabung di NCTU, yaitu kalau si Sutaro ada di lagunya si NCT yang Make a Wish NCTU, dan kalau misalkan si Sungchan sendiri itu ada di NCTU yang judulnya 19 Slope tuh. Nah, segitu dulu penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau misalkan ada salah-salah kata, jangan hujat aku, kalian bisa benerin di kolom komentar. Semoga kalian bisa ngerti penjelasan aku, meskipun aku ngejelasinnya tuh agak-agak aku paham gitu, tapi aku tuh orangnya kurang apa ya, kalau dalam berbicara itu kayak kurang apa nih kalimat tepatnya nih, kayak gitu. Assalamualaikum, dadah.